Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Amankan ODGJ, 2 mobil dinas polisi di Pandeglang terlibat kecelakaan. Yo, kecelakaan. Mobil polisi yo. Cada sari yo. Jarang-jarang yo. Jarang kecelakaan bro. Yo. Jabang bayi ditemukan warga Kecamatan Kopo di bawah pohon bambu. Terparkir di depan rumah, 4 velg mobil hilang dicuri. Ada-ada saja ulah para pelaku kejahatan yang membuat rugi para korbannya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Pelaku pencurian mencuri velg mobil dan ban yang awalnya terpasang di mobil yang sudah terparkir di depan rumah. Bahkan dalam kurun waktu 1 pekan, kejadian serupa sudah terjadi sebanyak 2 kali di perumahan Gria Mahoni, Kecamatan Cikande. Mobil yang diparkir di depan rumah pemilik dipreteli roda oleh kawanan maling yang diperkirakan lebih dari 1 orang. Diduga kejadian tersebut berlangsung pada dini hari saat warga sedang beristirahat. Saat ditemukan pada pagi harinya, mobil hanya disanggah oleh beberapa batu. Karena meresahkan, warga berharap agar para pelaku bisa cepat ditangkap. Warga juga berharap agar patroli polisi pada malam hari lebih ditingkatkan. 3 pagi itu bunyi alarm gitu kan, kata sebelah rumah yang sunyi. Kalau saya sih nggak denger tuh malam itu juga. Tentu pagi udah rame aja depan rumah gitu. Yang diambil apa Pak? Ini apa, ban Pelek ya? Iya, ban sama pelek. Tapi kalau wilayah ini memang sering kejadian Pak, di wilayah Kalau pusat. di wilayah sini sih baru sekali. Yang udah ada kejadian di wilayah lain udah ada ya? Iya. Korban belum sempat melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena korban masih sibuk bekerja. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Beginilah video amatir warga yang memperlihatkan sosok mayat yang tersangkut di bebatuan di Curug Talaga, Desa Ramaya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Sosok mayat yang menggunakan kaos biru hitam putih itu diketahui bernama Akmal, pria berusia 22 tahun, warga desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, yang diketahui menghilang sejak 2 hari yang lalu. Polisi dan TNI dibantu warga langsung mengevakuasi korban dan mengantarkan korban ke rumah duka. Agus, salah satu warga, mengatakan bahwa sebelum ditemukan tewas di Curug Talaga, Akmal diketahui menghilang sejak 2 hari yang lalu. Kita udah berusaha dari semenjak maghrib hari Senin itu, kita udah mengerahkan dari warga, RT, RW, bahkan dari kelurahan juga, dari tetangga kampung juga udah berusaha sampai ke hutan Situ Citorek. Cuman mungkin belum ada jodoh untuk ketemu. Bahkan sampai terakhir malam kita udah berusaha sampai jam 3 malam nyari, cuman belum ditemukan juga. Tadi pagi sekitar jam 5:30 ada kabar dari warga sekitar bahwasanya ditemukan mayat. Dikirimkanlah video ke kita. Nah, dikenalilah dengan pakaian yang dikenakannya itu. Keluarga dan warga pun berusaha mencari korban dan mengaku sudah melaporkan korban ke pihak kepolisian. Sesosok mayat yang terapung di Kampung Nanggerang ya, di Curug Talaga, desanya Desa Ramaya, dan meminta bantuan pada IDEN untuk dilakukan olah TKP dan pemeriksaan. Pada saat ditemukan itu posisi jenazah itu keadaan tengkurap ya, posisi jadi kepala bagian depan itu dia tertutup oleh air dan tersangkut di batu.
Usai diperiksa, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Adapun luka yang ada pada tubuh korban diduga dimangsa hewan air. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Di tengah kemajuan zaman, pandai besi tradisional masih bisa ditemui di sejumlah daerah. Salah satunya di Kampung Pulau Kempis, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Salah satunya Amsori. Sudah puluhan tahun menjadi pandai besi. Suara-suara pukulan besi terus terdengar hampir setiap hari di kampung tersebut saat para pandai besi sedang memipih besi untuk dijadikan golok atau pisau. Setiap harinya Amsori dibantu oleh beberapa anggota keluarganya. Kegiatan pandai besi biasanya dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga sore hari. Pekerjaan ini pun dilakukan dengan alat yang masih tradisional dan sangat sederhana. Proses pembuatan golok dan pisau diawali dengan membakar lempengan besi di atas bara api. Setelah panas, besi kemudian dipukuli berkali-kali menggunakan palu besar. Golok dan pisau itu kemudian dihaluskan. Untuk sarung dan gagang goloknya terbuat dari kayu mahoni yang diberi motif serta ukuran di bagian sarungnya, sehingga terlihat indah. Bahkan proses pewarnaan sarungnya pun masih menggunakan bahan alami dari daun pohon jati. Sehari Amsori mampu membuat 20 golok dan pisau berbagai ukuran. Untuk harga jual sendiri bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.500.000. Amsori juga biasa menerima pesanan untuk membuat golok dengan bahan besi tertentu. Tidak hanya dari Banten, pesanan juga datang dari Sumatera hingga Papua. Kalau untuk menjual di sini datang sendiri karena saya sudah lama di sini. Saya berdiri dari tahun 95 ya. Jadi dari orang ke orang mungkin udah pada tahu karena di sini satu kecamatan hanya satu titik. Jadi udah lama karena waktu dia orang udah pada sendiri ini. Pak, terus yang paling jauh nih yang datang ke sini dari daerah mana, Pak? Iya, kalau jauh ya melalui orang juga ya. Nah, ada yang di Papua, ada yang di Bandung, ada yang di Jawa, ada di mana? Di Bali, di situ di Bangka Belitung gitu. Ke sini ya. Tapi tidak secara langsung dari orang ke orang gitu karena jadi pesanan. Ya pesanan. Ini dari mana? Dari saya, dari Banten. Nah, coba saya bikin. Nah, dari situ dia. Untuk pemasaran, Amsori tidak perlu kebingungan karena para pedagang biasa datang ke tempat ini untuk membeli golok hasil karyanya dan dijual kembali ke konsumen di sejumlah wilayah. Belanja pisau, Pak. Dari mana, Pak? Dari Gabus tuh. Lagi mesen pisau udah seminggu ini. Buat dijual lagi. Mesen 50 baru ada berapa ini 9. Pak, kenapa sih pilih golok dari daerah sini nih, Pak? Mungkin kualitas rada bagus ya. Jadi kalau tempat sejen mungkin sapuhannya kalau kata bahasa sini ya kurang pol. Kalau ini ya alhamdulillah pol gitu. Selain memproduksi golok dan pisau, di tempat pandai besi ini juga konsumen bisa memesan berbagai jenis alat pertanian seperti celurit dan cangkul. Amsori juga berharap ada penerus yang bisa melanjutkan usahanya sebagai pandai besi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.